Ya, kembali lagi. Hari ini masih membahas seputar soal HIV. Tapi hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu penularan HIV yang jarang diketahui oleh banyak orang atau tidak diketahui oleh banyak orang ya. Yang kita tahu di Indonesia ini itu paling banyak penularan HIV. Yang pertama lewat kontak seksual, yang kedua lewat jarum suntik atau biasa narkoba atau yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah vertikal dari ibu ke anak ataupun ibu hamil ya, dari ibu ke anak. Yang keempat adalah ASI. ASI ini masih menjadi kontroversi karena kenapa? Ada beberapa dokter di Amerika itu pernah ngomong kalau ASI ini tidak bisa menularkan HIV. Tapi ada beberapa dokter juga yang ngomong kalau ASI ini bisa menularkan HIV. Tidak semuanya ya. Berarti yang keempat ini menjadi kontroversi. Kita membahas yang tiga ini aja. Yang pertama adalah kontak seksual. Kontak seksual ini yang paling banyak adalah heteroseksual. Penularan yang paling banyak. Heteroseksual itu artinya gonta-ganti pasangan. Ya, dia paling banyak. Yang kedua adalah LGBT. LGBT ini cukup banyak juga. Yang paling banyak adalah gay. Yang kedua adalah transgender atau waria juga ya, bisa ya menularkan. Lesbian bisa nggak menularkan? Bisa, tapi kecil sekali. Yang paling banyak adalah tetap heteroseksual. Heteroseksual ini hampir 70%, 60% sekian. Kemudian dari kontak seksual yang pertama, yang kedua adalah jarum suntik. Jarum suntik bisa nggak menularkan? Sangat bisa, bahkan lebih beresiko, sangat beresiko. Jadi misalkan segini ya, ada perumpamaan seperti ini. Kalau oral seks itu tingkat penularannya 1, misalkan perbandingannya. Vaginal seks bisa 25 kali. Kalau anal seks bisa 125 kali. Perbandingannya dari oral seks ya. Tapi kalau jarum suntik bisa 1000 kali. Saya ulangi. Kalau oral seks itu perbandingannya misalkan 1 ya, resikonya 1. Kalau yang namanya vaginal seks itu 25 kali resikonya dari oral seks. Kalau anal seks 125 kali dari oral seks. Sedangkan jarum suntik bisa 1000 kali dari oral seks. Tingkat resikonya seperti itu. Jadi jarum suntik ini yang paling berbahaya karena langsung masuk darah ya. Selain jarum suntik lewat narkoba, gonta-ganti jarum suntik seperti itu, lewat tukang cukur misalkan, bisa nggak? Secara teori bisa, secara teori, tapi praktek di lapangan saya hampir tidak pernah menemukan. Kalau saya pribadi tidak pernah menemukan, tapi kalau ada beberapa dokter yang lain atau perawat yang lain atau aktivis anti HIV yang lain itu menemukan, mungkin saja. Tapi kalau saya pribadi tidak pernah menemukan. Oke. Terus tindik bisa nggak? Secara teori bisa. Praktek di lapangan saya tidak pernah menemukan. Bekam bisa nggak? Secara teori bisa, tapi praktek di lapangan saya tidak pernah menemukan. Kalau Bapak Ibu merasa ragu dengan hal-hal yang seperti itu, lebih baik minta jarumnya ganti. Atau pisau cukurnya itu minta, kalau misalkan merasa khawatir, ragu, Pak, nggak usah dicukur, nggak usah pakai pisau cukur, pakai gunting aja sudah selesai. Itu jauh lebih bagus kalau misalkan Bapak Ibu ragu ya, seperti itu. Secara teori seperti itu. Tapi praktek di lapangannya, teori dan praktek itu kadang berbeda, hasilnya akan berbeda. Yang kedua ya, soal jarum suntik. Yang ketiga adalah vertikal dari ibu ke anak. Hari ini Indonesia sudah punya program, kebanyakan ya, hampir semuanya orang ibu hamil itu selalu dicek HIV-nya, Masalahnya, kebanyakan ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV itu tidak tahu kalau suaminya itu positif duluan, jadi menularkan. Nah,
Nah, ini yang jadi masalah. Jadi sebelum hamil saya menyarankan untuk cek HIV dulu karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah kebablas hamil baru cek HIV, itu kategori sudah telat satu langkah. Lebih baik sebelum hamil dicek dulu HIV-nya. Kalau memang negatif boleh hamil langsung, ya kan, dua-duanya negatif boleh hamil. Apalagi yang paling pengaruh adalah ibunya. Kalau ibunya positif atau dua-duanya suami istri positif, nah bisa nggak punya anak dengan anak negatif? Bisa. Itu harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan ataupun dokter internis yang spesialis menangani HIV ya, yang beliau sudah mumpuni menangani HIV. Dengan catatan biasanya dokternya itu akan melihat jumlah virolot atau CD4-nya, tingkat CD4-nya atau jumlah virolnya, jumlah virus HIV-nya kecil, ya kan? Biasanya itu sudah diperbolehkan untuk hamil. Biasanya seperti itu, tapi tetap harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan ataupun dokter internis ya, yang spesialis menangani HIV. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita kembali ya. Yang pertama tadi kontak seksual, jarum suntik, terus habis itu vertikal dari ibu ke anak. Yang paling banyak 90% lebih adalah kontak seksual. Jarum suntik kurang lebih sekitar 10, hampir 10%-an ya, hampir 10%, sisanya 1,2% itu dari ibu ke anak. Ibu ke anak itu ada juga. Itu yang membuat hati saya aduh kok bisa seperti ini ya, anaknya nggak tahu apa-apa bisa tertular. Jadi alangkah lebih baik kalau ibu dan anak ini sebelum hamil lebih baik cek HIV. Dua-duanya harus cek HIV. Seperti itu. Berdasarkan pekerjaan, tingkat resiko pekerjaan, mana yang lebih beresiko? Yang paling banyak adalah karyawan paling banyak, apalagi karyawan lapangan, ya kan? Karyawan lapangan lebih banyak, entah itu karyawan swasta, karyawan pemerintah, karyawan BUMN, karyawan apapun lah, karyawan apapun itu termasuk mulai dari direktur sampai ke buruh, itu semuanya kan karyawan. Namanya dia menerima gaji kan ya, menerima gaji berarti dia karyawan. Itu tidak memandang bulu, semuanya bisa terkena HIV. Saya pernah melihat ada yang terkena HIV naiknya Pajero kalau nggak Fortuner. Secara ekonomi berarti kan dia cukup mumpuni ya, secara ekonomi dia cukup mapan ya, tapi dia juga bisa terkena HIV juga. Jadi karyawan siapapun kalau dia berisiko, ya sudah dia berisiko, dia bisa terkena HIV, tidak pandang bulu. Itu yang pertama, karyawan. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Nah ini ibu rumah tangga sangat disesalkan sekali. Kebanyakan ibu rumah tangga dia tidak tahu kalau suaminya positif HIV. Jadi ibu rumah tangga kebanyakan itu tertular dari suaminya. Yang ketiga adalah wira swasta atau bisa dibilang profesional atau bisa dibilang self-employed. Entah dia atlet, entrepreneur, pembicara, ataupun penyanyi, artis, dan lain sebagainya ya, itu banyak. Yang ketiga. Yang keempat adalah tenaga medis. Hah? Kok bisa tenaga medis? Tenaga medis bisa, ada nggak tertular? Ada nggak dokter yang tertular HIV? Ada. Dokter yang tertular HIV itu ada. Biasanya dokter tertular HIV itu karena dari jarum suntik tadi ya. Jadi ada kecelakaan di dalam operasi ataupun di dalam yang lain sebagainya ya. Entah itu dokter, tenaga medis yang lain, perawat, ataupun suster dan lain sebagainya, ada yang terkena HIV. Ada yang terkena HIV, tapi tidak banyak. Itu ya. Yang keempat, tenaga medis. Yang kelima adalah salah satunya adalah juga PNS TNI Polri. PNS TNI Polri ada nggak terkena HIV? Ada juga. Ini yang terakhir saya baca dari lamannya TNI Polri, detiknews.com.
Panglima TNI ungkap ada 1.826 prajurit tertular HIV AIDS dalam 10 tahun terakhir. Saya ambil dari detiknews.com ya. Jadi 10 tahun yang lalu. Berita ini diambil dari 3 Desember 2021. Barusan ini, beberapa bulan yang lalu ini. Jadi semua tidak peduli dia itu dari manapun ya, entah itu dia TNI, Polri, PNS, karyawan, atlet, ataupun penyanyi, ataupun ibu rumah tangga, ataupun pejabat, ataupun dia gembel ya kan, atau secara ekonomi dia bagus, secara ekonomi dia rendah, tidak peduli. Semuanya kalau dia berisiko, dia akan termasuk orang yang berisiko. Kapan orang bisa dikatakan berisiko? Satu, apabila dia berhubungan tidak menggunakan pengaman. Yang kedua, dia tidak tahu status HIV pasangannya, itu sudah bisa dikatakan berisiko. Dua-duanya masuk ini sudah bisa dikatakan berisiko. Dua-duanya masuk, ya kan? Yang ketiga, biasanya orang itu dia tidak tahu kalau dia tertular HIV. Jadi orang yang hari ini tertular HIV itu hampir 30% dia tidak tahu kalau dia tertular HIV. Yang pokoknya dua ini, yang pertama adalah kalau dia berisiko, satu, dia tidak menggunakan pengaman. Yang kedua adalah yang namanya dia tidak tahu status HIV pasangannya, dia sudah bisa dikatakan berisiko. Apa yang dilakukan? Harusnya cek HIV di klinik VCT ya, atau di puskesmas ataupun di rumah sakit umum sesegera mungkin. Jadi sesegera mungkin, kalau diketahui lebih dini itu jauh lebih bagus daripada kita telat mengetahuinya, apalagi sudah tahap HIV dengan AIDS ya kan. Kalau HIV dengan AIDS itu dokter akan lebih susah untuk mengobati, dan obatnya pasti lebih banyak lagi daripada obat yang biasanya HIV aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Ibu, kalau ada berita, informasi, pertanyaan, boleh komen ya di bawah ini. Cerita apapun, sharing-sharing, silahkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.